kerajaan yang berdiri megah di bawah langit Babilonia, dipimpin oleh seorang raja yang tidak hanya berkuasa atas manusia, tapi juga mengaku sebagai Tuhan. Dialah Namrud, sosok yang angkuh, keras kepala, dan terbuai oleh kekuasaan. Ia membangun istana tinggi, pasukan besar, dan menuntut semua orang tunduk bukan hanya sebagai rakyat, tapi sebagai penyembah. Namun di tengah dunia yang tunduk itu, lahirlah seorang anak kecil yang kelak mengguncang takhta Namrud. Namanya Ibrahim. Sejak muda, Ibrahim sudah mempertanyakan segalanya. Ia melihat patung-patung disembah, padahal tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Ia melihat manusia tunduk pada sesuatu yang mereka buat sendiri. Dan dengan keberanian yang jarang dimiliki siapapun, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Namrud murka. Ia memanggil Ibrahim bukan sekadar untuk menghukum, tapi untuk berdebat. Di hadapan rakyat, ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Namrud berkata, "Aku bisa menghidupkan dan mematikan." Ia lalu menunjukkan dua orang, satu dibunuh, satu dibebaskan, seolah-olah ia menguasai hidup dan mati. Tapi Ibrahim tidak goyah. Dengan tenang ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Seketika Namrud terdiam. Tak ada jawaban, tak ada kekuasaan yang bisa mengubah arah matahari. Disitulah kesombongan mulai retak. Namun Namrud tidak berhenti. Ia memilih kekerasan. Ia memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. Api besar dinyalakan. Panasnya bahkan membuat manusia tak mampu mendekat. Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Semua orang yakin ini akhir dari kisahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Api itu tidak membakar. Api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Ibrahim keluar tanpa luka. Dan disinilah kekuasaan Namrud mulai runtuh. Bukan karena perang, bukan karena senjata, tapi karena kebenaran yang tak bisa ia bantah. Dalam beberapa riwayat, akhir Namrud bahkan lebih mengejutkan. Ia dikalahkan oleh makhluk kecil, seekor nyamuk yang masuk ke kepalanya, membuatnya tersiksa hingga mati. Seorang raja besar dikalahkan oleh sesuatu yang hampir tak terlihat. Sebuah pengingat tajam bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan. Dan kesombongan sekecil apapun bisa menjadi awal kehancuran.